penggunaan aplikasi gitu ya. Jadi mungkin aplikasi membuat, dasar-dasar modelingnya lah ya, sampai dengan akhir gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ke materi pengantar, singkat-singkat saja untuk di malam hari ini, terkait dengan perkuliahan. Silakan. Oke, jadi memang, ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya ke prodi, jujur aja memang saya baru baru pernah ini dapat mata kuliah di sekarang, gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwa memang satu, gimana ya, saya agak sulit menjelaskannya, jadi ke prodi gitu, bahwa memang mengajarkan software itu agak tricky gitu ya. Maksudnya saya nanya dari sisi prodi terkait dengan lisensinya gimana gitu, apakah memang diperbolehkan atau enggak ya. Jadi kayak kucing-kucingan gitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan nggak di apa namanya, oleh oleh pengguna software yang punya software-nya gitu ya. Tapi memang RPS-nya seperti itu gitu ya. Jadi, kita belajar aplikasi tapi memang, take-lah saja kalau secara RPS. Itu sudah saya sampaikan juga, mungkin mungkin sebenarnya secara plus minus sih kita lebih ya Revit memang lebih enak karena memang, apa namanya, kolaborasinya itu lebih jelas ya, karena Autodesk gitu ya, baik dari 2D sampai 3D-nya tuh banyak gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi pendukungnya gitu ya, walaupun, untuk yang arsitek, Graphisoft juga juga sebenarnya juga bisa terkonek gitu dengan lainnya gitu. Cuman memang Tekla agak-agak khusus sebenarnya, saya nggak tahu ada apa di balik dari si prodi menentukan harus Tekla gitu ya. Tapi kita ikuti saja, toh juga mata kuliahnya sebenarnya, kita menggunakan aplikasi tapi mungkin, secara sederhana-sederhana saja gitu ya. Tapi memang jujur kalau Tekla itu lebih banyak kalau kami pribadi juga di proyek, penggunaan Tekla memang masih sangat terbatas sekali gitu ya, karena environment-nya mungkin secara lisensinya kami juga di proyek itu nggak punya yang lebih lengkap, untuk yang Tekla gitu, sehingga Tekla hanya dibatasi yang strukturnya saja gitu kami memilikinya gitu. Tapi memang, eee, nggak familiar karena biasanya memang kalau struktur baja baru pakai itu gitu, karena mungkin secara apa namanya, model-modelnya agak lebih lengkap gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, penggunaan software-nya sebenarnya bukan Tekla, tapi karena berhubung ini mata kuliahnya penggunaan Tekla, jadi mungkin kita ya sama-sama menggunakan ajalah gitu ya. Jadi mungkin makanya tadi saya, dorong untuk silakan download versi trial-nya saja nggak apa-apa, versi yang free-nya saja gitu ya, atau yang versi student gitu ya. Kemudian kalaupun, nanti mau, belajar textbook-nya juga nggak apa-apa gitu ya. Saya sih harapannya maksudnya ya beberapa nanti akan kita uji cobalah, kita demonstrasikan si tagline-nya itu seperti apa gitu. Karena kan masing-masing kalau udah familiar untuk dengan aplikasi lainnya tuh agak beda-beda sedikit gitu ya, perbedaan, eee, keypad-keypad-nya gitu, pencet kontrol untuk yang rotate-nya agak-agak beda sedikit ya. Apalagi kalau yang software-software, 3D yang misalnya yang sederhana, SketchUp dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin menu-menunya aja gitu ya, yang lebih berbeda gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Nggak ada, mungkin, saya masuk ke pengantarnya saja ya, pengantar BIM. Nah, ini materinya nanti akan saya sampaikan juga. Jadi kita perlu mengetahui nih, sebenarnya apa itu BIM, tadi sudah ada di, pertanyaan yang saya, buat kuesionernya tadi survei ke kalian.
Kayak sederhana lah gitu ya. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini gitu, bahkan ini juga mata kuliah ini termasuk, baru gitu ya, baru beberapa tahun belakangan ini muncul gitu ya, mengenai penerapan BIM gitu. Jadi kelihatannya kampus juga, mengadopsi gitu ya. Halo, cek, sorry terputus ya? Iya, Pak. Oke oke, tadi saya sampai mana ya? Sampai sini sudah masuk? Sudah, Pak. Oke, jadi mungkin saya ulang, mohon maaf tadi agak terputus koneksinya. Jadi, kenapa sih kita perlu mempelajari ini gitu ya, BIM ini gitu, karena memang, makin ke sini proyek-proyek makin dituntut untuk lebih efisien, lebih akurat gitu ya. Jadi supaya nggak banyak hal-hal yang, apa namanya, eee, bongkar pasang, rework gitu ya, koordinasinya lebih baik gitu. Apalagi makin ke sini, desain-desain juga semakin kompleks gitu ya, jika dibutuhkan, suatu inovasi baru gitu ya. Nah, salah satu yang paling pengaruh gitu ya di proyek gitu, bahkan termasuk di mata kuliah ini ya, termasuk yang baru itu adalah, BIM, yaitu Building Information Modeling gitu ya, atau disingkatnya BIM gitu. Nah, kalau yang dari beberapa saya baca, tadi BIM itu lebih banyak ke 3D gitu ya, bisa ngitung volume gitu ya, keunggulannya gitu, kelemahannya mungkin lisensinya, susah dan lain-lain gitu ya, oke. Sebagian besar sebenarnya udah masuk tuh ke area situ, jadi saya hanya perlu mengkerucutkan saja gitu, apa yang dimaksud dengan BIM. Jadi kalau kita lihat ada beberapa referensi gitu ya, yang, memberikan, definisi apa sih itu BIM gitu. Kalau kita lihat dari ISO ini ya 19650/2019 itu SNI yang khusus, untuk manajemen BIM gitu ya. Nah ini memberikan referensi bahwa BIM itu penggunaan bersama, bareng-bareng gitu ya, representasi digital dari aset yang dibangun untuk fasilitasi proses desain, konstruksi, dan operasi, sehingga membentuk dasar yang andal untuk pengambilan keputusan. Oke, kalau AIA, ya, ini arsitek gitu, model digital yang kaya akan informasi. Jadi kata pentingnya di sini ada informasi, yang di atas juga ada informasi, keyword-nya gitu ya. Kemudian digunakan semua pihak ya, sebelumnya juga, bersama-sama gitu, aset aset dibangun, penggunaan bersama, di sini juga ada semua pihak gitu ya, jadi ada keyword-nya banyak pihak lah ya, nggak cuma satu orang doang. Kemudian, ini informasi, ya, kata kuncinya informasi dipakai banyak orang gitu ya. Kemudian ada National BIM Standard, itu representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional sebuah fasilitas yang menjadi sumber daya pengetahuan bersama, lagi-lagi keyword bersama untuk menggunakan solusi fasilitas sampai proyek gitu. Jadi keyword-nya nambah lagi siklus proyek itu. Kemudian kalau kita ke Kementerian PUPR, representasi digital dari karakteristik fisik dan karakteristik fungsional suatu bangunan yang di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen. Jadi ada beberapa key point kalau kita lihat tuh, ada informasi yang terkandung di dalamnya gitu ya. Nah, informasi ini apa gitu ya. Jadi
Mungkin kalau beberapa mahasiswa tadi kalau saya lihat BIM itu lebih ke 3D, artinya sebenarnya by definition nggak cuman masalah 3D-nya aja gitu. Jadi mungkin ada elemen-elemen objek yang kita perkaya ya, di sini kan keyword-nya perkaya informasi banyak-banyak di dalamnya gitu ya. Sehingga intinya bisa dipakai bareng-bareng gitu ya. Jadi mungkin karena bisa jadi selama proyek gitu ya, ada konsultannya mungkin gitu, ada perencananya, ada orang proyeknya gitu, juga orang maintenance-nya dipakainya bareng-bareng gitu di satu, file atau satu model yang sama gitu ya, tapi diberikan informasi, informasinya dibawa dari perencanaan sampai dengan akhir. Itu yang dimaksud dengan BIM. Jadi, ternyata, definisinya lebih luas daripada sekedar kita membuat suatu model 3 dimensi. Oke, jadi manfaatnya, nah ini ada beberapa poin pentingnya dari penggunaan BIM, yang tadi saya sampaikan juga, gitu ya. Jadi yang pertama adalah visualisasi, gitu ya, bagaimana bagaimana suatu objek gitu ya, atau suatu karya gitu, atau suatu bangunan, bisa kita visualisasikan secara lebih baik gitu ya. Ini salah satu manfaatnya gitu. Bisa dibuat 3D view-nya gitu ya, kemudian juga bisa dibuat secara realistis gitu ya. Jadi sehingga bisa kita bisa tahu nih ending-nya akan seperti apa gitu, ya suatu proyek gitu ya. Hasil akhirnya seperti apa walaupun belum jadi gitu. Kemudian BIM ini juga pasti secara marketing juga akan lebih menggugah ya kan, gitu. Kalau kita misalnya beli rumah gitu, kita lihat dari 3D-nya, wah bagus gitu ya, visualisasinya. Nah ini tentu akan, membuat kita, "Oh sepertinya lebih menarik," gitu ya. Jadi artinya teknologi ini akan, kita bisa membayangkan sebenarnya bentuk akhirnya itu, menjadi seperti apa. Itu manfaat yang pertama, gitu ya. Kemudian, manfaat selanjutnya, nah ini, oke jadi salah satu manfaat dari penggunaan BIM, nah next-nya nanti kita pelajarin bersama lah ya, itu adalah kemudahan untuk melakukan dokumentasi, gitu ya. Kalau kita di proyek, eee, saya tadi lupa nanya ke kalian sebenarnya kan udah berkecimpung di proyek, harusnya sih tadi mungkin udah ya, banyak yang udah berkecimpung di dunia proyek, mungkin biasanya kalau, bikin gambar apalagi yang pakai kertas ya, paperwork gitu ya. Ini biasanya kalau kita desain-desain, denah tanpa potongan lah ya, ya gambar-gambar yang paling umumnya gitu ya. Ini biasanya disajikan dalam bentuk 2 dimensi gitu. Nah, tapi kalau mungkin kita menggunakan, BIM ini, kita bisa langsung membuatnya dalam model 3 dimensi dan ketika memang kita akan memerlukan dokumentasi, entah tadi denah tampak ya atau potongan, itu bisa langsung di-generate gitu ya, langsung eee dapatkan gitu ya. Kemudian kalau ada kita rubah-rubah, ya itu juga akan langsung menyesuaikan gitu ya, bisa cepat dan lebih akurat. Karena memang terkadang, kalau kita bikinnya hanya di 2 dimensi, misalnya kita punya gambar nih ya, rumah denah kanan, denah kiri, tampak kanan, tampak kiri, misalnya ada potongannya. Ya kadang-kadang kalau hanya 2 dimensi kan di CAD banyak nih ya lembar-lembarannya gitu ya. Kita satu rubah, ya tentu yang lainnya ketika dari tampaknya kita harus ngerubah, kadang-kadang suka ketinggalan atau lupa. Tapi kalau misalnya kita pakai BIM, langsung kita bikin 3D-nya, misalnya kolomnya geser ya, tentu kalau dari tampak atau dari potongan tertentu, dia juga akan berubah, revisi gitu ya. Jadi, sudah pasti kalau kita pakai model BIM, secara 2 dimensinya akan langsung itu ya, eee, berubah gitu ya, kita rubah tangganya, kita rubah sedikit-sedikit lah, jadi intinya seperti itu. Nah, karena kan proyek sebenarnya jarang sekali ya yang nggak ada revisinya ya. Nah, itu yang sebenarnya menyulitkan kalau untuk, udah proses detail ternyata ada perubahan sedikit-sedikit, nah potongannya kadang-kadang nggak nyambung. Nah, yang menjadi salah satu permasalahan di proyeknya yaitu terkadang, eee mungkin ada beberapa bagian gitu ya, misalnya entah subkontraktor atau mungkin ada bagian-bagian lain yang mungkin memegang, gambar 2 dimensi yang
berbeda gitu, yang potongannya bisa nggak akur gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa dilakukan superimpose gitu ya, tapi 2 dimensi tentu akan lebih mudah penggunaan dari dimensi. Jadi artinya salah satu keunggulannya adalah seperti itu, ya. Jadi kita akan secara cepat, dan akurat gitu mendapatkan, eee, bisa denah yang tadi, denah tambah potongan, dari satu model 3 dimensi seperti berikut gitu ya. Jadi update lah. Oke, kemudian poin selanjutnya adalah, kita ada poin mengenai koordinasi dan kolaborasi gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa di BIM itu secara definisi kita membuat satu model gitu yang diberi banyak informasi di dalamnya, kemudian digunakan bersama-sama. Nah, ketika digunakan bersama-sama ini ya tentu akan ada proses koordinasinya yang lebih mudah gitu, setelah menggunakan BIM gitu dibandingkan dengan hanya, bentuk di sebelum 3D gitu ya. Artinya ada kita bisa share gitu ya, makin ke sini makin mudah gitu ya, jadi bisa cloud juga gitu ya. Kemudian bisa ada komunikasi lah intinya. Jadi kalau misalnya seperti gambar dari, eee, sini gitu ya, misalnya ini ada jaringan MEP gitu ya, di sini yang merah biasanya ada damkar misalnya gitu ya. Kemudian misalnya ini ada ducting atau apa ya, jadi ada di sini ada jaringan pipa, di sini ada jaringan ducting gitu ya. Atau juga kalau di sini jaringannya lebih ngejelimet gitu ya, jadi ada banyak jalur jalur pipa lah, pipa AC, pokoknya mechanical electrical lah yang agak pusing-pusing kalau di bangunan gedung. Nah, ini akan lebih memudahkan dari sisi kolaborasinya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah sebenarnya salah satu itemnya adalah mengenai clash clash detection gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi ada suatu pertabrakan lah gitu ya, karena ini kan nggak mungkin gitu. Nah, biasanya kalau kita bikin 2 dimensi sama 2 dimensi, kita gabung aja tuh di superimpose biasanya kalau gambar proyek. Nah, tapi kalau 2 dimensi elevasinya kadang-kadang nggak ada dan kita nggak terlalu kepikiran. Nah, kalau dibuat 3D ya lebih mudah tuh, lebih mudah terlihat kalau misalnya ada clash gitu ya. Nah nah, jadi dari sini bahkan beberapa software itu bisa langsung clash detection otomatis ya, jadi bisa bisa dibuat langsung gitu ya. Jadi opsinya bisa langsung gitu ya, dibuatkan jadi, lebih lebih baik gitu. Ada, kita di lapangan udah bikin-bikin, di lapangan baru bingung gitu ya, akhirnya ketunda pekerjaannya gitu, harus, bikin opsi yang mana yang duluan yang kalah ya gitulah ya. Jadi kalau apalagi terutama proyek yang, jalur mechanical electrical-nya tuh sama plumbing-nya tuh kompleks gitu ya. Nah, ini biasanya paling sulit gitu ya. Kemudian salah satu ya pokoknya salah satu dari, eee, keunggulannya kita bisa mengetahui terlebih dahulu gitu ya sebelum dilakukan. Kemudian kita bisa, cari penyelesaiannya seperti apa gitu, yang mana yang boleh, yang mana yang bisa gitu ya. Akhirnya yang mana yang ngalah, yang mana yang tetap sesuai dengan gambar desainnya. Kemudian setelah ini dirubah tentu kan, bisa langsung updating gitu ya. Seperti tadi bisa langsung dibikin, potongannya gambar 2 dimensinya atas, bentuk 3D tersebut. Oke, kemudian masih poin yang sama tadi koordinasi, kolaborasi. Ya dengan adanya BIM ini sebenarnya kita bisa berkoordinasi ya, apalagi dengan menggunakan software yang sama ya. Software yang sama atau minimal dengan, memiliki, IFC yang sama gitu ya, kita sewa atas IFC yang sama, itu bisa nyambung sebenarnya walaupun mungkin software-nya berbeda ya. Tapi ya tentu lebih baik kalau misalnya software yang digunakan oleh masing-masing tim itu juga sama. Misalnya ketika yang membuat site-nya dari dasarnya atau lapangan awal, kondisi tanah awal itu siapa, dia bikin gitu ya. Kemudian, ada bagian strukturnya, ada yang bagian landscape-nya gitu ya, ada yang bagian arsitek dan lain-lain, ME, kemudian digabung menjadi satu kontainer utuh file gitu ya. Ini sebenarnya bukan satu orang yang buat gitu ya, tapi atas dasar yang sama,
masing-masing membuat gitu ya. Jadi nanti bisa dikolaborasikan menjadi satu. Nah, itu salah satu poin pentingnya gitu ya. Jadi nggak harus satu orang yang membuat semuanya gitu ya. Kalau misalnya dengan pola yang sama, apalagi dengan as-grade yang sama, jadi tinggal tinggal racung ya. Tapi memang harus ada yang dulu-duluan tetap gitu ya. Jadi strukturnya dulu coba atau misalnya kebalikannya, nih arsiteknya mau seperti ini, strukturnya ngikut-ngikutin gitu ya. Jadi intinya seperti itu, kolaborasi lah gitu ya. Kemudian nanti baru di ending ada interior atau landscape dan lain-lainnya. Tapi ini, key point-nya adalah dikoordinasikan atau dikolaborasi ya antar, beberapa tim gitu ya, lebih dari satu. Oke, kemudian, di BIM itu ada analisis ya terkait dengan estimasi biayanya gitu ya, estimasi biaya tadi juga di pertanyaan kuesioner tadi, saya tanya juga ada yang udah tahu gitu ya, ternyata di BIM itu, bisa mengeluarkan volumenya gitu, mungkin sudah familiar juga gitu ya, dari sini kita bisa keluarkan volume sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya, baik dari kubikasi atau misalnya meter persegi gitu atau meter lari atau apapun yang disesuaikan atau buah juga bisa gitu ya. Misalnya ada berapa wastafelnya, ada berapa toiletnya, lavatory, tipe-tipe yang lain gitu, ada jendelanya, schedule jendela, ya schedule pintu, ada berapa banyak pintu gitu. Jadi tentu lebih akurat ya, terkadang memang hitung manual juga bisa, tapi mungkin perlu waktu yang lebih lama. Oke, kemudian, nah ini terkait dengan oke, yang tadi ada beberapa keunggulan lah ya, keunggulan terkait dengan BIM. Kemudian saya akan coba juga untuk pengantar, sebagai pengantar hanya cerita awalan saja. Ini sebenarnya kita di BIM ini seperti apa gitu sebenarnya aturan yang ada tuh seperti apa gitu. Karena kan tadi juga ada yang komen bahwa sebenarnya, secara kelemahannya belum banyak yang menggunakan, mahal dan lain-lainnya. Terus gimana gitu ya secara aturannya. Jadi kalau aturan sebenarnya bisa dilihat juga di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum gitu ya, nomor 22 tahun, 2018 gitu ya. Tapi memang ini khusus untuk yang bangunan gedung negara gitu ya. Jadi kalau di negara ada beberapa poin penting terkait dengan penggunaan BIM gitu. Jadi BIM itu diwajibkan ketika apa? Jadi, diwajibkan gitu kalau misalnya kita punya proyek, misal proyek negara begitu ya, tidak sederhana dengan kriteria berikut gitu ya, dengan di atas 2 lantai tapi juga luasannya, eee, ini gitu ya, di atas 2.000 meter persegi gitu ya. BIM-nya, untuk bisa arsitek, struktur dan lain-lain gitu ya. Yang ini adalah aturan penggunaan BIM kalau kita lihat di, peraturan, Menteri PUPR. Jadi pasti makanya sekarang ini berkembang agak lebih oke gitu ya, sebenarnya dari kontraktor BUMN nih gitu ya. Mungkin karena banyak mendapatkan proyek-proyek strategis, kemudian nilainya mungkin juga sesuai sehingga memang, mereka diwajibkan sesuai dengan, peraturannya itu dia menggunakan BIM gitu ya. Kemudian ada aturan lagi yang eee, lebih rinci lagi gitu ya, di peraturan pemerintah itu tahun 2021 nomor 16. Nah, kalau kalau kita lihat nih sebenarnya turunan dari yang, nomor 28 2002 gitu tentang bangunan gedung. Jadi ada 3 jenis, bangunan gitu ya, kalau diklasifikasikan sebagai padat karya atau padat teknologi atau padat modal. Nah, dari 3 ini sebenarnya yang wajib itu yang padat teknologi dan padat modal dengan kriteria seperti berikutlah ya, ini saya sampaikan. Nah, di sini bangunan bertingkat menengah, teknologi tidak sederhana dan lain-lain. Tapi yang salah satu poin paling penting adalah di sini dia wajib menggunakan BIM. Nah, padat modal juga wajib menggunakan BIM. Nah, tapi di sini ada salah satu poin penting, yaitu ada dimensi kelima, ada dimensi kedelapan gitu ya. Jadi ada poinnya di sini ya. Sebenarnya, ini adalah salah satu hal yang perlu kita diskusikan kemudian gitu ya. Jadi ini apa sih yang dimaksud dengan dimensi kelima apa dimensi kedelapan gitu. Kalau di, eee,
BIM gitu ya. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Oke, lanjut ya. Kita masih cerita-cerita saja. Oke, jadi kalau kita lihat ada dimensi-dimensi mengenai BIM-nya itu ya di peraturan, walaupun secara peraturan juga nggak merinci lah dengan jelas itu apa sih dimensi kelima, apa dimensi ke-8 gitu. Nah, kita akan coba, cari sebenarnya apa sih definisi dimensi-dimensi dalam BIM gitu ya. Oke, di beberapa sumber literatur kalau kalian cek juga sebenarnya ada yang mengklasifikasikan BIM berdasarkan dimensi-dimensinya. Ada juga sebenarnya nanti mungkin kita akan belajarnya mengenai level of, development-nya gitu, sejalan dengan siklus proyeknya seperti apa. Tapi ini, untuk, pertemuan malam hari ini akan saya coba jelaskan mengenai dimensinya dulu gitu ya. Dimensi tadi ada sampai 8 ya, dari 3D, 4D, 5D, sampai dengan 8D ya. Walaupun di sini ada beberapa yang cuma sampai 7 gitu, makin ke sini ada yang 8, ada yang ke sini 10 gitu ya. Tapi kita akan coba inilah, kita coba elaborasi sebenarnya apa sih, yang dimaksud dengan itu. Ya kita coba, dimensi yang ketiga dulu ya. Dimensi BIM yang ketiga ya sebenarnya seperti tadi gitu ya. Jadi BIM itu ya kita buat 3 dimensi, ya ada volumenya lah gitu ya, berbentuk 3 dimensi untuk yang visualisasi tadi ya. Keunggulannya kita bisa memvisualisasikan dan lain-lain, ya intinya membuat, ada volumenya ya, ada panjang, luas, kemudian ada tingginya gitu ya, elemen-elemennya berbentuk 3 dimensi gitu ya. Tapi selain itu juga di dalam, BIM dimensi yang ketiga atau 3D gitu ya, 3D-nya bukan 3 dimensi yang dimaksud tuh nggak maksudnya bangunannya modelnya ya, tapi dimensi yang urutan ketiga gitu ya. Oke, jadi dimensi BIM yang ketiga itu juga ada penggunaan terkait dengan, 3 dimensi, tapi lebih ke mendapatkan informasi gitu ya. Jadi kan nggak semua bangunan itu, bentuk 3D-nya dibuat dari awal gitu ya. Terkadang bangunannya sudah ada dulu gitu ya, bahkan bangunan cagar budaya, bangunan yang lama-lama. Itu juga 3D juga diperlukan, entah untuk operasional dan lain-lain ya, atau juga visualisasi. Jadi ada teknologinya juga, mungkin kalian juga beberapa sudah ada yang tahu, yaitu malah membalik prosesnya. Dari yang biasanya kita buat model 3 dimensi, kemudian realisasikan di lapangan, kalau ini kebalikannya, bangunannya sudah ada, kita coba membuat dimensi 3D-nya, gitu ya. Sebenarnya apa manfaatnya? Ya banyak juga sebagai untuk cagar budaya atau dan lain-lain gitu ya. Untuk visualisasi juga bisa. Kalau untuk membuat satu konsep yang, eee, besar gitu ya, environment yang besar atau juga misalnya bisa jadi digunakan untuk misalnya saat ini animasi dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa digunakan gitu ya, tanpa perlu membuat ulang gitu. Jadi ada teknologinya kayak semacam ada alat yang dengan sensor-sensor gitu, infrared mungkin balik lagi gitu ya. Jadi akhirnya dari situ bisa dipetakan. Nah ini juga dengan teknologi yang mirip-mirip ini juga bisa dikembangkan untuk, eee, membuat pemetaan digital, terkait dengan kontur gitu ya. Ini kontur kita punya area yang luas luas gitu ya, nah ini kita bisa langsung ambil, konturnya dengan menggunakan, peralatan yang lebih canggih gitu ya. Dibandingkan dulu kita, mengukur tanah ya, mengukur level kontur tanah berdasarkan pengukuran terestrial, pengukuran, menggunakan teodolit gitu ya, total station, lewat darat lah intinya. Tapi sekarang ini udah bisa pakai drone gitu ya, pakai pesawat sederhana atau apapun gitu ya, yang bisa terbang kemudian, eee, semacam dengan teknologinya dipancarkan lah ya, apa namanya, teknologinya seperti itu ya, sinar UV atau apapun gitu ya, pokoknya kemudian sehingga bisa membuat satu kontur terhadap luasan yang luas. Nah ini bisa salah satunya dari penggunaan ini adalah, waktu yang lebih singkat gitu ya dibandingkan dengan mungkin kita pengukuran bisa sebulanan gitu ya, pengukuran kontur, pengambilan data kontur.
akses bulanan gitu, apalagi luas area yang sangat besar, tapi juga di sini mungkin dengan adanya drone, mungkin dengan waktunya bisa lebih cepat, gitu ya. Kemudian selain itu, teknologi yang terkait dengan, laser ya, laser scan di sini ya, itu juga bisa salah satu keunggulannya adalah kita bisa mendeteksi, eee, defleksi gitu ya. Jadi kita punya suatu struktur, kita cek gitu ya, kan nggak harusnya ada lendutan-lendutan di area-area tertentu yang mungkin masih dalam kewajaran gitu ya. Tapi selama fase konstruksi atau, berada di area yang tinggi gitu luas ya, nah itu sulit untuk menjangkaunya gitu ya. Nah sudah mulai ada alat-alat yang bisa digunakan gitu sebagai scanner, bahwa apakah struktur yang sudah kita, buat di lapangan itu sesuai dengan desain awalnya gitu ya. Jadi early early checking lah gitu ya. Jadi nggak harus dengan level yang sulit. Nah ini dengan menggunakan, laser 3D kita juga bisa mengetahui, bahkan sekarang laser 3D juga bisa mengetahui dalamnya kolom gitu ya, dalam kolom beton gitu, apakah ada bagian-bagian yang keropos atau enggak. Oke, dimensi BIM yang ketiga, seperti tadi, kita bisa membuat visualisasi terhadap satu bentuk, sehingga kalau dicontoh seperti ada di gambar, mungkin kita sebelum jadi ini ada beberapa tipe fasad misalnya gitu ya, ada alternatif satu 2 pilih yang mana. Nah, kalau dengan adanya, di BIM di dimensi yang ketiga, kita bisa tahu nih perbedaan yang mana gitu ya, mana yang lebih baik gitu ya, atau lebih diinginkan oleh si owner gitu ya. Jadi lebih mudah untuk membayangkan dibandingkannya dengan, 2 dimensi. Kemudian juga ada VR, kita bisa jalan gitu ya, membayangkan bagaimana ketika ada di dalam bahkan sebelum, bangunannya jadi. Oke, selain itu juga ada manfaat terkait dengan pabrikasi gitu ya. Jadi misalnya kita punya di sini contohnya kayak tangga gitu ya, tangga kita buat 3 dimensi, kita bisa juga langsung tadi, untuk documentation-nya, bisa detailnya langsung kita cek ini untuk kebutuhan, fabrikasi. Jadi ini bagian item ini bisa diambil sebagian, oh dicek, kemudian dari item ini bisa untuk, difabrikasi di tempat yang terpisah gitu ya, atas dasar ini gitu ya. Kemudian tapi mungkin kalau yang paling, eee bermanfaat ya, signifikan sekali manfaatnya adalah misalnya saat ini untuk penggunaan beberapa material-material finishing arsitektur gitu ya, misalnya ACP atau finishing 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 bagian luar ya, gitu ya, atau saat ini yang bagiannya lekuk-lekuk gitu ya. Jadi agak-agak sulit gitu ya. Jadi secara secara fabrikasinya sulit gitu ya, karena kan ini ada bagian-bagian ini dibagi atas segmen-segmen gitu ya. Jadi ada segmen yang mungkin bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, salah satu manfaat dari BIM-nya itu adalah kita bisa, eee, membuat, kategorisasi lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini contoh kasus yang ada bangunan di Dongdaemun Design Plaza gitu ya, kemudian ini tuh sebenarnya bentuknya agak-agak masif gitu ya, masif tapi berlekuk-lekuk gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat menyulitkan gitu ya untuk fabrikasinya. Jadi kan nggak mungkin kita langsung membuat di dalam area yang besar gitu ya, membuat ini misalnya katakanlah nih pakai pakai ACP atau pakai apapun gitu ya. Nah, ini agak besar gitu, fabrikasinya susah potongan-potongan. Nah, kita jadi bisa tahu nih, nah ini kita bisa pecah-pecah atas beberapa tipe atau jenis ada warna. Nah, sebenarnya warna ini melambangkan bagian-bagian yang sama gitu ya, bentuknya sama gitu ya, dan dari sini sebenarnya bisa terlihat nih, gitu ya. Jadi kalau untuk bentuknya yang warna hijau ini sebenarnya bentuknya flat, ukurannya seperti berikut. Nah, kemudian ada yang biru-biru ini sebenarnya detailnya seperti melengkung gitu ya, single curve curve, kemudian ada double curve gitu ya, bentuknya seperti ini gitu kalau di masing-masing. Tapi kalau disambungkan ya ya ini bentuknya sangat, banyak sekali gitu jumlahnya juga bisa langsung terlihat. Nah, ini sebenarnya salah satu efek yang paling signifikan ya, terutama untuk khusus bangunan-bangunan yang memiliki bentuk-bentuk yang irregular, gitu ya.
yaitu untuk dimensi BIM yang ketiga gitu ya. Nah kalau, dimensi yang keempat apa itu? Di sini kita bisa lihat sebenarnya definisinya ada scheduling di sini, ada scheduling, ada proyek pacing simulation gitu. Jadi seperti apa, kalau yang sebelumnya, 3 ya, level yang ketiga itu ya kita bikin 3 dimensi lah gitu ya, kita model 3 dimensi. Nah, kalau yang level keempat itu ada schedule-nya gitu ya. Jadi kalau kalau kalian familiar misal di proyek, kan bikin schedule pakai, Microsoft Project gitu ya atau Primavera, pokoknya intinya membuat bar chart lah ya. Jadi ada beberapa, activity gitu ya di dalam project itu gitu ya, kegiatan A ini kolom satu habis kolom, eee, balok plat gitu, ngecor, habis itu kolomnya lagi di atasnya, habis itu setelah itu baru dinding dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa item-item, yang kita buat sesuai dengan, urutan pekerjaannya, sehingga nanti bisa ketahuan nih, eee, waktunya proyek itu berapa lama gitu, dari start sampai akhir gitu, dari pondasi sampai dengan finishing akhir. Nah itu masing-masingnya itu kan ada schedule-nya ya. Ya misalnya kolom satu itu ngecor di hari berapa. Nah sebenarnya yang BIM level keempat ini adalah penggabungan gitu ya dari schedule ini terhadap si, eee, BIM-nya itu gitu ya. Jadi kalau kita udah buat model BIM-nya, kemudian kita beri informasi katakanlah misalnya kolom ya, satu kolom. Kolom satu ini informasinya adalah misalnya tipenya apa, beton, beton FC berapa, kemudian betonnya ini masuk di schedule yang mana gitu ya, ini hari apa, atau misalnya dibuat sekuensinya, ini akan dicor setelah, apa gitu, atau plat lantai di bawahnya gitu, atau misalnya kalau mau agak lebih detail, ada backlisting-nya dulu, baru habis itu cor jadi backlisting-nya dilepas. Jadi intinya ada beberapa kegiatan, di elemen-elemen itu diberikan, schedule-nya gitu intinya. Nah dari sini jadi setiap elemen, eee, dimensi lah gitu ya, atau elemen si BIM-nya itu memiliki informasi schedule-nya gitu. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita bisa melakukan sekuensial, jadi kita bisa tahu nih hari satu ngapain aja, hari kedua ngapain aja, langkah-langkahnya gitu. Jadi bisa jadi satu simulasi dari pondasi sampai dengan selesai, bisa kelihatan dari 3D-nya gitu ya. Misalnya hari ke satu, oh udah ini gitu ya, ngecor yang ini, kolom ini gitu, atau misalnya bikin 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 yang core-nya dulu gitu ya, habis itu dicor, habis itu nanti dilepas atau ada bagian lain gitu. Jadi terlihat di hari keberapanya gitu ya. Nanti hari selanjutnya udah masuk lantai, naik satu lantai itu, cor kolomnya lagi dan apapun. Nah, ini salah satu, level yang keempat gitu ya. Jadi BIM-nya ini sudah diberi informasi terkait dengan schedule-nya. Nah, salah satu manfaatnya juga jadi kita bisa membandingkan kira-kira, eee, proyek kita misalnya, kita punya proyek 1 tahun, kira-kira di bulan kelima itu udah seperti apa sih bangunannya, itu juga bisa, gitu. Kemudian, bisa disandingkan juga misalnya di bulan keberapa progresnya harusnya, seperti ini, dicek terhadap realisasi di lapangannya seperti apa. Kalau misalnya lebih baik gitu secara progresnya artinya ya proyeknya berarti lebih maju gitu, kalau misalnya, kurang dari rencananya berarti salah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kita bisa melihat simulasi dari awal sampai dengan akhir dan kita bisa membandingkan, eee, terhadap progres realisasinya seperti apa di lapangan, oke. Jadi itu adalah level yang keempat, gitu ya. Oke, level yang kelima, terkait dengan estimasi. Nah, jadi yang BIM sudah kita buat tadi, itu bisa kita buat estimasinya. Yang tadi mungkin di slide sebelumnya ada BIM, tadi kolomnya bisa ketahuan berapa kubikasinya dari satu beton, berapa, eee, tadi jumlah pintu, jumlah, kloset atau wastafel ada berapa, jumlah kran, jendela tipe ini berapa, gitu ya, plester dinding berapa meter persegi, bata
bata merah, bata ringan, dan lain-lain, jadi kita bisa langsung ketemu volumenya. Tapi selain itu juga ada, terkait dengan rebar schedule-nya. Oke, juga pembersihannya juga salah satu hal yang penting ya. Jadi kalau di bangunan, apalagi khususnya bangunan tinggi, gedung, beton bertulang, salah satu hal yang paling signifikan adalah terkait dengan biaya pembersihannya. Nah, ini pembersihannya bisa di, otomatisasi gitu ya. Jadi kita buat permodelan, nanti bisa langsung keluar volumenya. Nah, ini bahkan juga kalau di skripsi paling banyak banget gitu ya. Jadi yang membandingkan antara yang realisasi terhadap BIM, volumenya gimana gitu ya. Kadang-kadang seperti itulah kalau misalnya skripsi sudah lumayan banyak banget sampai sekarang gitu ya. Jadi sangat berguna buat kita bisa mengetahuinya berapa sih kita punya misalnya punya 3D ini, tulangannya kan udah kita sesuaikan, udah kita buat modelnya, kira-kira volumenya berapa. Kemudian selain itu, informasi yang penting adalah terkait dengan bar bending schedule-nya. Jadi maksudnya, kalau kita membuat ini, nah dikasih informasi ke mandornya gitu, jadi atau orang lapangannya gitu. Jadi membuat bagian-bagian part-part-nya itu lebih jelas gitu ya. Jadi part yang misalnya bentuknya U, dimensinya berapa itu lebih jelas gitu ya. Jadi nanti dipotong bengkok-bengkoknya jadi waste-nya bisa lebih, eee eee, ut bisa lebih sedikit gitu ya waste-nya, jadi banyak potongan utuhnya gitu ya. Jadi bisa diatur-atur dengan lebih baik gitu ya. Jumlahnya juga ada gitu ya, dengan bentuk tertentu jumlahnya ada, bentuk yang lainnya jumlahnya ada gitu ya. Jadi salah satu, keunggulan dari BIM-nya lah, jadi terkait dengan bar bending schedule-nya. Kalau misalnya kita buat permodelannya itu dengan 3D, pasti akan lebih cepat menghitung itunya, gitu ya. Cuman memang tergantung dari keunggulan si pembuatannya gitu ya, apakah sambungan lewatannya juga dibuat gitu, ataukah memang sesuai lah gitu dengan ketentuan dari si desain, tulangannya gitu ya. Oke, itu adalah, dimensi BIM, terkait dengan estimasi, ya, bisa langsung keluar quantity take off-nya lah, gitu. Oke, kemudian yang keenam, eee, sedikit lagi, yang keenam adalah tadi terkait dengan, sustainability gitu ya, bagaimana desain yang kita buat tuh sustain gitu ya, jadi nggak boros gitu ya, kemudian juga, terhadap lingkungan gitu ya, apakah memang desainnya itu sudah misalnya katakanlah kita punya bangunan orientasinya kemana terhadap si matahari gitu ya, apakah nanti di sini akan terpapar mataharinya banyak gitu, kemudian masuk ke dalam ruangannya berapa gitu ya, suhunya berapa, sehingga nanti Eee, perlu pendingin ruangan berapa, dayanya berapa, itu bisa dihitung sampai dengan akhir gitu ya, walaupun dengan agak lebih kompleks langkah-langkahnya, tapi intinya adalah dimensinya sudah ke arah sana ya, dimensi yang 6D. Jadi kita punya di dalamlah, contoh gambar yang ada di sini, bagaimana kita punya set plan gitu ya, kemudian kita buat 3D-nya, kemudian kita cek terhadap kondisi, sun study-nya gitu ya, kira-kira di tanggal ini atau di periode ini, bayangan dari gedung ada di mana gitu, sehingga bisa di-studi gitu ya. Apakah memang ada area-area tertentu yang memang sering jarang terkena efek matahari atau ada area-area tertentu yang banyak terkena matahari. Tentu ini kan berpengaruh terhadap energinya ya, energi dari si bangunan gedungnya ini gitu. Apakah juga dari penutupnya, dari jenis kacanya dan lain-lain gitu, berpengaruh ke temperatur, temperatur berpengaruh ke daya dan energi dan lain-lainnya gitu, penggunaan AC dan lain-lain. Jadi makin ke sini, desain green building juga dilihat gitu ya, bagaimana salah satunya di, BIM yang level 6 ini gitu ya. Ya ujung-ujungnya nanti, di bagian landscape-nya apakah memang untuk pengaturan, tanaman dan lain-lainnya, apakah dari sisi cukup, pencahayaan dan lain-lain. Jangan sampai pas kita lihat ini kita nggak nggak melakukan ini, tapi kita nggak tahu, nggak taunya di area tertentu ini ya jarang terpapar matahari sehingga akan menyulitkan tanaman tumbuh subur gitu. Jadi hanya
hanya ada di desain saja gitu, realisasinya dia tidak bisa tumbuh subur, seperti itulah kira-kira. Oke, kemudian aspek eee, 7 yaitu aset manajemen. Nah, bisa dilihat bagaimana kadang-kadang kan, eee, orang proyek terkadang sama, orang fasilitas gitu ya, pengelola gedung, bangunan gedung kadang-kadang masih suka bingung gitu ya. Dengan adanya model 3D ini dia bisa mulai, work work through lah gitu ya, bisa tahu ini jalurnya ke mana gitu ya, lewat mana gitu ya, jalurnya ada apa aja gitu. Jadi bisa sembari melihat gitu ya, apalagi dengan ada beberapa gadget yang bisa kita sandingkan langsung gitu, terhadap untuk ngecek kondisi lapangan bener apa enggak, jalur-jalurnya, lewat mana gitu ya, sehingga supaya lebih jelas. Kemudian juga kita bisa masukkan ada schedule-nya, mungkin ada part-part yang ini harus ada diganti, berkala, atau servis, dan lain-lainnya. Jadi informasi ini masuk ke dalam item-item yang khususnya di bagian ME ya, gitu. Jadi, ini umurnya berapa nih harus, diganti, per kapan, apa gimana. Jadi bisa lebih masuk di dalam, sistem manajemennya gitu ya. Apa perlu direnovasi dan lain-lainnya. Jadi intinya si, manajemen pengelolaan gedung juga tahu nggak hanya orang proyek gitu, karena orang proyek kan selesai serah terima, mungkin ada tutorial dikit gitu ya, habis itu orang proyeknya udah bubar tuh. Nah, di situ pengelola jangan sampai bingung nih, nggak tahu nih dari mana gitu, dokumentasinya kurang ya, sehingga harus, bisa bisa lebih baik lah mengerti ketika dia memang punya, aplikasi seperti yang dimaksud. Oke, mungkin yang terakhir ini terkait dengan, 8D, sebenarnya ada beberapa referensi yang ini sebenarnya nggak terlalu saklek karena memang secara peraturannya belum jelas, tapi memang gambaran umumnya nggak jauh berbeda dari beberapa referensi terkait dengan level-level atau dimensi BIM-nya tadi. Bisa sampai dengan facility tadi. Kemudian, terkait dengan safety-nya, emergency plan. Jadi saat ini kalau kita punya gedung, punya desain gedung 3D gitu ya, sekarang kita bisa, eee, apa namanya, kita membuat simulasinya gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini ada video tapi mungkin nggak saya sertakan di sini. Jadi misalnya kita punya ada stadion nih dengan ada orang-orang tertentu gitu ya. Nanti kita simulasi kalau nanti kosongnya itu bisa berapa lama. Jadi ini ada titik-titiknya nih sebenarnya orang nih bergerak nih, bisa bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat itu kira-kira bisa bisa kosongnya berapa lama. Nah ini saat ini sih sudah makin ke arah sana ya, gitu ya. Apalagi proyek-proyek yang termasuk yang terbaru nih, IKN gitu. Jadi, kita diminta untuk, membuat BIM yang sampai selevel itu gitu ya. Jadi evakuasinya ada kebakaran di satu titik, itu kira-kira pengosongannya berapa lama, itu juga jadi salah satu poin pentingnya gitu. Bisa jadi bukaannya dan lain-lain, jalur sirkulasinya, apakah nanti perlu di, eee eee, revisi atau tidak gitu, karena terkait dengan jalur evakuasinya, atau mungkin ada beberapa area yang bisa berbahaya, gitu, seperti itu. Jadi udah, perkembangannya sudah sampai ke level situ, gitu ya. Tapi mungkin terkait dengan perkuliahan, kita akan masuk yang sederhana-sederhana saja, gitu ya. Perkuliahannya mudah-mudahan juga bisa lancar, sehingga kalian juga, eee, bisa jadi salah satu input lah ya, gitu. Walaupun mungkin memang kalau saya lihat dari software yang dimiliki tadi memang agak jarang yang menggunakan Tekla gitu ya, tapi RPS-nya pakai itu. Oke, cukup sampai di situ, ini adalah pengantar mata kuliah, BIM, materinya sampai sini untuk di introduction. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak?
Oke? Nggak ada yang bertanya? Cukup, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, oke sebentar, ini saya cek dulu pesertanya ya. Karena saya mungkin nggak saya absenkan satu-satu ya, jadi saya pakai yang ada di sini saja. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti saya cukupkan, eee, pertemuan malam hari ini, gitu ya. Eee, Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. iya.